نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Saya mau tanya dulu, ini kita atop udah belum ya? Kita tawabiknya sudah satu apa dua? Kayaknya atop sudah ya? Atau belum Ustaz? Oh atop belum. Baik. Jadi tawabik masih sisa tiga yang belum ya. Kemarin naat soalnya lumayan panjang ya itu. Baik. Ya coba. Tidak atop udah belum tidak? Kata Belum, Ustaz. atop belum ya? Saya tadi masih nyimak penjelasan Ustaz yang dari YouTube kemarin. Tapi udah saya bahas atop belum? Belum, Ustaz. Belum. Baik. Kalau gitu berarti kita atop sekarang. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Selalu saya eh, dorong untuk misalkan ada ketidakhadiran atau ada udzur dan sebagainya untuk kalau bisa itu eh, materi yang ada rekamannya yang tidak hadir itu disimak sebelum apa namanya materi baru akan datang. Tapi kalau ini nggak masalah sebenarnya sih. Cuman kadang kala ada yang eh, apa namanya ada keterkaitannya gitu. Jadi kalau materi yang lama itu belum dipahami, mau lompat ke materi yang baru mengalami kesulitan begitu. Jadi itu. Cuman insya Allah sih kalau udah nyampe ke atau ke atas udah bab masing-masing sebenarnya dibahas random juga dibahas random maksudnya dibahas random tuh bab apa yang ngacak juga insya Allah nggak mengganggu sistematis di ini sih. Tapi kalau masih tanda sama marfu'atul asma mungkin itu berpengaruh. Baik, labas. Bismillah, kita bahas atop. Apa itu atop? Atop itu simpelnya atop itu mungkin kalau yang dekat dengan bahasa Indonesia itu kata penghubung. Ya. Contohnya yang sering banget muncul adalah dan yang dalam bahasa Arab waw atau wa. Itu. Ini dan itu telah datang si Z dan si Budi dan si Yusuf dan si Ahmad. Nah itu jadi dari situ aja kita udah bisa menerka ada hubungan antara Z, ada kesamaan antara si Z, Amr, Budi dan semua yang disebutkan tadi. Kesamaannya dari segi apa? Dari segi kedatangan mereka contohnya. Nah, nanti itu akan begitu terus tuh. Itu kata penghubung atop itu. Tapi lebih spesifiknya secara gramatikal atop itu adalah tabi. Tetap ini kita masih bahas tawabi, followers, pengikut, mengikuti matbu'nya, mengikuti yang diikuti. Jadi ada pengikut, ada yang diikuti. Ada tabi, ada matbu'. Yang kita udah bahas naat kemarin sifat. Naat sebagai tabi, pengikut daripada man'utnya yang disifatin. Mengikuti dari segi i'rabnya atau dari segi-segi lain, tapi yang paling abros, yang paling signifikan harus dipahami adalah dari segi i'rabnya. Jadi kalau ditanya apa i'rabnya tabi, yang ngikutin matbu, apa i'rabnya naat, yang ngikutin man'ut, apa i'rabnya atop, yang apa i'rabnya ma'tub, yang ngikutin ma'tub ilaih, apa i'rabnya badal, yang ngikutin mubdal minhu, apa i'rabnya taukid, ikutin yang ditaukidin, muakkad gitu. Baik. Atop adalah tabi dengan perantara huruf. Ngikutnya perantara huruf. Kalau naat kan sifat, ngikut karena jadi sifat buat yang disifatinya. Ngikut i'rabnya dia. Tapi kalau atop ngikut sebab ada perantara huruf. Jadi ada huruf atop. Kalau ada huruf atop, antum sudah bisa pastikan itu termasuk huruf atop, maka yang setelahnya itu ngikutin yang sebelumnya. Nah, itu sudah mutlak. Kalau ada huruf atop, kata penghubung, ya, huruf atop alias kata penghubung. Huruf kan termasuk kata kan kalau dalam
kalimah kan, termasuk kalimah dia. Kalimah penghubung atau kata penghubung. Maka setelah kalimah yang datang setelah huruf atop itu mesti mengikuti kalimah yang sebelumnya. Tapi carinya ngikutinya yang relate untuk diikuti, nggak mesti langsung. Gitu. Baik. Apa saja itu huruf atop? Nah, huruf atop ada 9. Nah, ini wajib dihafal karena kesemuanya sering muncul. Nggak ada yang apa paling sering mana, yang paling jarang mana. Semua huruf atop paling sering muncul dan ini termasuk yang strategis. Jadi harus dihafal 9-9-nya. Apa itu? Yang pertama huruf wawu, wa yang artinya dan. Yang kedua huruf fa yang artinya kemudian. Ja'a Zaidun fa amrun, telah datang si Z kemudian amr, alias Z datang duluan habis itu disusul amr. Terus summa yang artinya kemudian, summa Ja'a Zaidun summa amrun, telah datang si Z kemudian si amr. Apa bedanya Ustaz fa sama summa? Oh, kalau fa selang waktunya sempit, jadi langsung datangnya. Habis datang si Z, amr langsung datang kemudian. Kalau summa selang waktunya bisa lama, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sehari. Pokoknya kalau waktunya itu intervalnya sudah lama, maka pakainya summa. Tapi artinya sama-sama kemudian. Ya Zaidun summa amrun. Nah, amrun itu kan datang setelah huruf atop. Mesti dia jadi maktub, ngikutin yang sebelum huruf atop. Yang cocok, yang relate adalah yang sama-sama datang memiliki kesamaan. Si amrun itu mengikuti si Z. Baik, kita lanjutin dulu huruf-hurufnya. Yang kedua, yang keempat, au. Au artinya atau. Au artinya atau. Hal ja'a Zaidun au amrun. Apakah telah datang si Z atau yang datang itu si Amr? Gitu. Kalau ini ada takhir, ada apa? Bukan pilihan. Ya pilihan sih. Memang takhir itu pilihan. Alias suruh milih orang yang bertanya yang datang. Jawabanmu yang mana? Yang datang si Z apa si Amr? Begitu. Jadi nggak dua-duanya, nggak mungkin dua-duanya, tapi salah satunya. Baik. Selanjutnya yang kelima ada am. Am artinya bisa atau juga sama. Tetapi atau bahkan am. Contohnya turidu an ta'kulas samaka amil lahma. Aturidu an ta'kulas samaka amil lahma. Aturidu apakah engkau pengen an ta'kula untuk memakan as-samaka, apa tuh as-samaka? Ikan, amil lahma atau apa namanya? Daging. Jadi am pakai daging. Lahma si daging itu ngikutin pilihan, ngikutin maktub ilaihnya mana yang cocok ya, yang relate yaitu samak. Jadi pilihan juga sama, makan ikan apa makan daging. Terus kemudian huruf atop selanjutnya la yang artinya nafi, tidak. Bagaimana contohnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yanjahu Zaidun la amrun. Yanjahu Zaidun la amrun. Yanjahu telah sedang sukses. Yanjahu sukses. Siapa yang sukses? Zaidun, si Z. La amrun, tidak dengan amr, tidak halnya dengan amr. Alias bukan amr. Tidak atau bukan ya. Yanjahu Zaidun la amrun. Telah sukses si Z atau si Z sukses bukan si Amr. Jadi artinya apa la? La itu menafikan. Yang tadinya hukumnya itu isbat positif alias kesuksesan itu ditetapkan adanya kesuksesan untuk si Z, udah datang la sebagai huruf atopnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, setelah huruf atop tersebut maktub ilaihnya si amrun. Si amrun karena datang setelah huruf atop berupa la yang artinya menafikan, sehingga
hukum yang ada pada si Z dinafikan kepada si Amr. Alias kalau si Z sukses, si Amr tidak sukses. Itu namanya huruf nafi. Selain huruf atop disebut juga dia huruf nafi. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya itulah. Ya, jadi kalau misalkan yanjahu Zaidun wa Amrun, kalau huruf atopnya pakai wa, telah sukses si Z atau sedang sukses atau akan sukses si Z, wa Amrun dan si Amr, dua-duanya sukses. Tapi kalau pakai la huruf atopnya, sukses di awal, tidak sukses di yang kedua, si maktubnya tidak sukses, dinafikan hukumnya. Baik. Selanjutnya huruf atop adalah bal. Bal. Bal artinya tetapi. Atau bahkan, atau sebenarnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contoh dalam perkataan, maja'a Zaidun bal amrun. Tidak datang si Z. Bal amrun, akan tetapi, alias, atau akan tetapi, yang sebenarnya datang itu si Amr. Maja'a Zaidun, tidak datang si Z. Tapi yang datang itu si Amr. Jadi kalau ini hukum kebalik. Kalau tadi kan la yang penting menafikan, nggak mesti kebalik, yang penting menafikan. Tapi kalau bal hukum kebalik dari maktub ilaihnya, akan tetapi atau sebaliknya. Yang terakhir huruf atop adalah hatta. Ini hatta emang unik dia. Huruf jar juga, huruf atop juga, huruf nasab juga. Nanti kalau huruf nasab kalau fiil ketemu fiil mudhari ya. Hatta ini unik. Tapi hatta juga bisa jadi huruf atop. Nah, harus ada penelitian khusus tentang hatta nih kenapa bisa masuk sana sini. Baik. Tapi hatta juga termasuk dengan apa namanya huruf atop. Apa contohnya? Nih. Farral junudu hattal qaidu. Lari para tentara bahkan atau sampai-sampai al-qaidu jenderalnya juga, panglimanya juga lari. Atau komandannya juga lari. Baik, itu semua huruf atop punya arti masing-masing, tapi secara i'rab apa yang datang setelah ke-9 huruf ini namanya menjadi ma'tuf. Ma'tuf dia. Prosesnya namanya atop, prosesnya. Hurufnya namanya huruf atop. Yang datang setelah huruf atop alias si tabi'nya, pengikut itu namanya ma'tuf. Yang diikuti matbu'nya namanya ma'tuf ilaih. Ma'tuf ilaih. Begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan barangkali? Ustaz. Sebentar, saya belum lengkapin dari mohon maaf. Dan kalau udah tahu itu huruf atop dan setelahnya mesti maktub, si maktub ini tabi ngikutin i'rabnya maktub ilaih. Mana maktub ilaihnya? Kalau yang datang setelah huruf atop mesti langsung maktub. Tapi mana maktub ilaihnya? Cari yang relate, cari yang mana yang emang ada kesamaan, yang cocok dipanggil dan. Gitu. Dannya sama siapa? Ataunya sama siapa? Sama apa? Gitu. Jadi nggak mesti langsung sebelum huruf atop itu maktub ilaih. Tapi setelah huruf atop mesti maktub. Begitu. Tafadhol. Mas Wawan, silahkan pertanyaannya. Saya jelaskan Ustaz lagi yang ma'tuf ilaih tadi itu. Ya. Baik. Kurang jelas, saya jelaskan lagi berarti. Nah, Ustaz. Baik, bismillah. Lalu saya minum dulu. Saya pakai ini deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, langsung ke contoh aja. Kita lihatnya di contoh. Ini judulnya namanya atop. Atop itu proses penghubungannya, bukan tabinya. Ingat kan ya, ada tabi, ada matbu. Ada yang mengikuti, followers, ada yang diikuti dari segi i'rab. Ya. Dan tabi, tawabi ada 4. Salah satunya adalah atop bahasa. Atop sebenarnya prosesnya. Sedangkan tabi, yang disebut tabi justru maktufnya. Apa itu maktuf? Baik. Kalau dalam contoh nama Zaidun wa Bakrun nih, nomor 1.
Nama Zaidun wa Bakrun. Nama fi'il madi, artinya telah tidur. Siapa yang telah tidur? Si Z. Jadi fa'il dia yang tidur. Si Z fa'il yang tidur. I'rabnya mesti fa'il itu rofa, ya kan? Baik. Si Z i'rabnya rofa karena jadi fa'il. Wa Bakrun, dan si Bakr. Dan si Bakr. Artinya secara utuh adalah telah tidur si Z, telah tidur juga si Bakar. Alias sama-sama tidur keduanya. Baik, kita ketemu nih dalam jumlah ini ada huruf waw. Oh, waw nih. Saya ingat, waw itu huruf atop. Huruf atop, kata hubung. Berarti setelah ini huruf atop. Proses penghubungan antara Bakar dan Z disebut atopnya, prosesnya. Sedangkan yang datang setelah huruf atopnya yaitu si Bakar ini, dialah yang jadi tabe, yang jadi pengikut, yang mana kalau di proses atop namanya disebut ma'tuf, yang diatofin, yang disangkutkan, yang dikaitkan, dihubungkan, ma'tuf. Mana si Bakar? Ma'tuf itu tak lain adalah tabi, pengikut. Yang diikutin mana? Yang diikuti cari yang relate. Mana yang relate untuk dihubungkan dengan si Bakar? Apakah nama? Apakah tidur? Oh enggak, beda. Tidur mah pekerjaan, Bakar mah nama, isim gitu. Apakah Z? Nah iya itu. Karena memang yang ingin disampaikan penutur adalah kesamaan antara Bakar dan Z soal apa? Soal tidurnya. Berarti maktubnya yang paling cocok adalah Z. Kebetulan pas banget sebelum huruf atopnya. Sehingga langsung ketemu. Gitu. Nah ini yang diikuti si Z namanya. Apa namanya si Z ini yang diikuti? Namanya maktuf ilaih. Maktuf ilaih. Ilaihi. Apa itu maktuf ilaihi? Maktuf yang disangkutkan. Ilaihi kepadanya. Disangkutkannya kepada dia. Bakrun yang disangkutin, sangkutinnya kepada si Z, namanya maktuf ilaih, disangkutkan kepada dia atau kepadanya. Baik. Nah, maktuf ilaih ini yang jadi matbu, yang diikuti matbu. Sehingga kalau ditanya apa i'rabnya Bakrun? Oh, i'rabnya Bakrun tak dulu. Jadi apa dianya? Jadi fa'il bukan. Oh, dia datang setelah huruf atop, berarti jadi maktub. Mana maktub ilaih ini? Oh, si Z. Berarti kalau mau tahu i'rabnya Bakar, seandainya kata nggak ada harokatnya, maka harus tahu dulu apa i'rabnya si Z. Kita udah tahu tadi i'rabnya si Z rofa. Kenapa? Sebabnya i'rabnya Z rofa karena dia menjadi fa'il. Gitu. Selain dia maktub ilaih, dia juga fa'il. Kalau maktub ilaih tidak berkaitan dengan i'rab. Ya. Maktub ilaih nggak berpengaruh dengan i'rab. Yang mempengaruhi si Z ber-i'rab rafa karena dia jadi fa'ilnya. Karena dia jadi fa'il dan ber-i'rab rafa, maka maktufnya si Bakar juga ber-i'rab rafa. Karena dia harus ngikutin si Z sebagai maktub ilaihnya. Kira-kira bisa dipaham itu Mas Wawan? Insyaallah Ustaz. Tidak? Insyaallah Ustaz. Baik. Ayo Ustaz. Pertanyaan? Kalau yang lam itu kan lam nafi. La, Yang bukan lam, la. oh ya, la nafi. Kalau yang misal ana la astati itu masuk ke la apa itu Ustaz? Baik. Jadi la itu macamnya banyak. Ada la yang memang huruf atop menghubungkan, ada la yang tidak. Ada la yang artinya jangan, itu la nahi. Ada la yang artinya dia nafi juga, atop juga. Contohnya la atop ini. Ada dia nahi saja, nafi saja, tapi tidak atop. Contohnya ana la astati tadi. Saya tidak bisa. Alias menafikan kebisaan pada diri saya. Tapi tidak menghubungkan dengan kata apapun. Gitu. Jadi memang harus jeli. Harus jeli ini atop apa enggak. Kalau ada sangkutannya, ada relate, ada keserasian
daripada yang sebelumnya, ada kecocokan untuk menghubungkan, maka bisa jadi dia atop. Kalau ada kecocokan. Contohnya apa? Contohnya di sini pasti ada contohnya nih. Akhadtul kitaba lal majallata. Itu nomor 5. Akhadtu al kitaba la al majallata. Aku telah mengambil kitab, bukan majalah. Yang aku ambil kitab, bukan majalah. Nah, ini ada kecocokan antara majalah dengan yang sebelumnya kitab. Kenapa? Dari segi soal pengambilan. Mungkin orang sangka ngambil apa nih, kitab apa majalah? Diterangkan sama dia, yang saya ambil kitab, alias diisbatkan, ditetapkan hukum pengambilan kitab oleh saya pada kitab. Itu ditetapkan hukum pengambilan pada kitab, tapi dinafikan di sisi majalah. Dihubungkan tapi ada nafinya gitu. Sedangkan anala astati nggak ada yang bisa dihubungkan. Saya tidak mampu. Tulisannya gimana? Contohnya anala astati. Ana la astati'u. Ana la astati'u. Saya tidak mampu, tidak bisa. La ini bukan huruf atop. Kenapa? Karena yang datang setelahnya nggak cocok dihubungkan dengan yang sebelumnya. Saya mampu dihubungkan kepada saya. Apa hubungannya? Nggak bisa. Mungkin yang bisa apa ya, contoh? Al-an adrusu. Al-an adrusu. Adrusun. Al-an kuntu adrusu. Al-an ana adrusu. Boleh? Al-an ana adrusu. La al-abu. Sekarang saya belajar. Tidak sedang main. Nah, ini bisa. Al-abu apa i'rabnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rofa, kenapa ngikut adrusu? Boleh? Nggak apa-apa. Itu bisa. Cuman kalau nggak ada kerelatannya sama sekali, maka itu bukan huruf atop. Begitu. Ustaz, Begitu. Ini di surat Al-Baqarah saya temukan beberapa kata ya yang di awal kayak ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, terus ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun gitu. Ternyata lakin itu sama la itu bisa digabung. Apakah ini masuk ke atop juga, ada wa-nya, ada lakin, ada la-nya di situ. Walakin la. Itu masuk semua huruf atop kah atau bagaimana? Ada yang huruf atop, ada yang tidak. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita pretelin atut dah ya. Surat apa? Tidak? Al-Baqarah ayat Oh, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslimun ala innahum mufsidun walakin la yash'urun ya. walakin la yash'urun, terus kemudian ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun di ayat 12 dan ayat 13. La innahum Humul mufsiduna humul mufsiduna walakin la yash'urun. mufsiduna walakin la Walakin yash'urun. La yash'urun. Ya, mohon maaf, tulisannya jelek banget ya. Baik. Ala innahum humul mufsiduna walakin 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 la
Yash'urun. Yash'uruna. Baik. Bismillah. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini nanti waw ini di sini bukan waw atau kalau yang di sini. Ini namanya waw isti'nab. Apa waw isti'nab? Waw yang mengawali jumlah alias Apa? Wow, apa? isti'nab. Isti'naf. Isti'nab itu artinya memulai jumlah baru, memulai kalimat baru. Gitu. Memulai, atau kalau bahasa kita titik habis selesai satu kalimat titik walaupun belum habis paragraf. Nah ini begitu halnya, Allah pengen ngasih tahu, ala ketahuilah innahum sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku muslih, mengaku pembuat kebaikan, tukang servis ya. Muslih kan tukang servis, tukang pembetul lah, pembenar. Yang tadinya rusak dibetulin sama dia ngakunya dia pembetul atau pembuat kebaikan, padahal Allah tentang itu. Allah bilang innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu. Hum di sini namanya domir fasil nanti, jadi inna hum yang pertama isim inna, al mufsiduna khobar inna, titik, udah jumlah tuh. Udah jumlah, pakai waw atau pakai wawnya bukan waw atau wawnya waw istiqnab namanya. Kenapa? Karena jumlahnya udah utuh yang sebelumnya. Itu, dan yang setelahnya juga jumlah utuh. Gitu. Mana jumlah utuh? La yash'urun, ini udah jumlah lagi. La yash'urunnya jumlah. Yash'urun fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Waw domir. Baliknya kemana? Ke ke yang lagi ngomong nih, yang lagi ngomong, karena nggak mungkin domir kembali ke domir lagi, ke orang-orang yang ngaku muslihun itu, begitu. Jadi ini ada dua jumlah, namanya wawnya waw istiqnab. Terus lakinya apa? Lakin jadi atop, itu lakinya afwan, tidak ada ternyata yang jadi atop, karena nggak ada yang relate ini. Tidak jadi atop secara i'rab. Jadi nggak ada yang ngikutin i'rabnya sebenarnya. Tapi dari segi makna tetap sama. Dari segi makna tetap sama. Akan tetapi ya akan tetapi. Gitu. Mereka mufsid, tapi mereka nggak merasakan itu. Nggak merasa mereka dirinya perusak. Mereka merasanya dirinya muslih. Jadi mengisbatkan kerusakan yang mereka buat, tapi membuat terbalik hukumnya di perasaan mereka. Di perasaan mereka tidak dinafikan, tidak ada kejadian mereka tukang membuat rusak di perasaan mereka, tapi di kenyataan ditetapkan begitu. Jadi secara makna sama, tetapi secara i'rab dia tidak jadi maktub. Kenapa? Karena jumlah ketemu jumlah nanti. Jumlah ketemu jumlah. Jadi kalau jumlah ketemu jumlah, wawunya waw istiqnab, yang artinya titik, kalimat baru, walaupun masih ada hubungannya ke sebelumnya. Gitu. Itu tidak. Itu. Masya Allah ya, ternyata luar biasa pembahasannya. Jauh ternyata Ustaz ya. Enggak jauh, enggak. Sebenarnya memang begini. Kalau kita ikutin, aneh gini, khobar kan ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad tuh. Ada khobar yang bentuk satu kata, ada yang lebih dari satu kata. Khobar itu i'rabnya rofa. Tanda rofa baru bisa kelihatan kalau di khobar mufrad. Zaidun jamilun. Tapi kalau khobar yang ghairu mufrad nggak ada tanda rofanya, nggak kelihatan. Zaidun alal kursi, Zaid di atas kursi. Mana tanda rofanya si khobar? Khobarnya mana? Khobarnya alal kursi. Tapi nggak kelihatan tanda rofanya. Padahal khobar harusnya rofa. Mana tanda rofanya? Nggak ada. Kenapa? Karena udah bukan satu kata. Sebenarnya ini begini juga, tidak. Kalau ngambilnya lebih mendalam, sebenarnya waw
Istinaf itu juga waw atop. Atop itu menghubungkan, ada relasi antara yang datang setelahnya dengan yang sebelumnya. Tapi karena berhubung ini jumlah ketemu jumlah, nggak ada tanda-tanda i'roban. Gitu kan. Kalau seandainya kata yang dihubungkan kata dengan kata, maka baru ngikut dia secara i'rob. Tapi kalau jumlah dengan jumlah, nggak usah ngomongin i'robnya karena percuma, nggak akan kelihatan. Kalaupun makanya yang dihubungkan apa? Jumlah ini berkaitan dengan jumlah ini. Khususnya dan kadang ada zaidah tambahan gitu. Kadang ada zaidah juga tambahan. Boleh juga ngomong gini, innahum humul mufsidun lakin la yash'urun. Jadi wawunya nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Nah, karena begitu. Begitu. Kalau dibilang jauh nggak jauh, sebenarnya kita kalau lagi bangun rumah itu lagi bangun tiangnya. Yang jauh itu orang yang tidak punya tiangnya. Kalau udah bangun tiang, tembok lebih mudah. Tapi kalau tiang belum ada, itu yang sulit itu bangun tiangnya. Nah, kita lagi bangun tiangnya ini. Jadi dibilang jauh sebenarnya nggak jauh. Gitu. Gitu kira-kira. Sebentar saya angkat telepon dulu ya, mohon maaf. Ustaz. Halo, halo, assalamualaikum. Ahla sahla lagi. Kefalhan. Nah, besok Ba'da Isya ada kegiatan banyak. Saya ngajar di Cijantung besok Ba'da Isya. Iya. Itu bentrok dulu. Ya itulah, mohon maaf lagi. Dulu jadwalnya soalnya. Iya. Iya. Siap. Jazakallah khair. Sama-sama bagi berkah insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan ya. Apa? Tadi Teh Ida ada yang ditanya ya? Enggak Ustaz, udah insya Allah mungkin kayaknya mending bahas yang contohnya aja biar saya paham. Kalau ini ternyata sudah jauh ya. Maksudnya saya harus mencernanya lebih dalam. Mungkin karena tadi belum contohnya yang di atas belum dibahas. Iya, betul. Tamam, ahsan. Baik, kita bahas contohnya dulu kalau begitu. Sebentar. Di atas. Nomor 1 tadi udah. Nomor 2. Nasartu Zaidan fa Bakran. Artinya apa, Mas Wawan? Bang Wawan? Ya, Ustaz. Nasartu Zaidan fa Bakran. Kira-kira apa artinya? Nasoro menolong. Saya telah menolong Zaidan dan Bakar. Dan apa kemudian? Atau lalu? Pak. Kemudian Bakar. Jadi yang ditolong siapa duluan? Yang pertama Zaidan. Zaid. Habis itu baru disusul oleh Bakar yang kita tolong. Si Jet duluan baru Bakar. Tapi pakai fa. Kenapa? Karena injury time kan. Kalau pakai Suma, keburu mati itu orang si Bakarnya kan. Gitu. Makanya pakai fa. Baik. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fiilnya? Fi'ilnya tuh. Fiilnya? Oh, fi'ilnya nasoroh. Filenya? Tuh. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Z jadi apa? Zaidan menjadi maf'ulun bihi. Bagus, ahsan. Bakran i'rabnya apa? I'rabnya itu maktub. I'rabnya. Oh, mansub. Mansub. Kenapa bisa beri'rab nasab? Karena dia itu maktub, Ustaz. Maktub kepada
ke Zaidan. Karena maktub kepada Zaidan gitu. Kalau seandainya kata Zaidan itu rofa, si Bakron juga ikutan rofa. Bagus asal. Oh ya Ustaz, berarti Zaidan itu ma'tuf ilaih ya. Bakron itu ma'tuf. Ya, betul sekali. Bakron maktub, Zaidan maktub ilaih. Tapi Bakron maktubnya Zaidan. Ingat ya, huruf huruf atop semuanya adalah mabni. Semua huruf mabni. Nggak usah huruf atop, huruf semua apapun mabni. Jadi mafi ya apa, fa selalu dibaca fa, nggak mungkin fi, nggak mungkin fu. Nomor 3, tidak tafadhol. Oh ya, nanti biar ini kan ada latihan. Di latihan itu ada latihan ayat Al-Quran. Nah, kalau mau tahu komparasinya dengan yang tadi, yang mana sih yang atop ini kalau di ayat Al-Quran, nanti setelah ini insya Allah kita ke situ. Nomor 3 dulu, tidak tafadhol. Safartu ma'a Zaidin wa Bakrin. Saya berjalan, berjalan Betul. beserta atau bersama Zaid dan Bakar. Bagus. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fiilnya, Fi'ilnya safaro. fa'ilnya Tu ya. tu. Ini udah jumlah belum sebenarnya segini? Safartu. Saya sudah berjalan. Saya berjalan. Udah jumlah belum? Sudah kayaknya. Sudah. Ada fiil, ada fa'il, nggak butuh maf'ul bih ya. Berarti yang setelahnya hanya fudlah, tambahan saja, tambahan keterangan. Nah, ma'a ini namanya dzorob. Dorob makan. Dorob Keterangan, makan. dzorob apa? Ma, eh, ma, makan ya. Ya, betul. Keterangan apa? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Yang setelah dzorob mesti yang setelah dzorob posisinya mesti menjadi Jer. jar karena Menjadi ma'a Zaidin. Apa itu namanya? Setelah zorof. Jadi mudhof ilaih. Ayo. Bisa deh. Jadi mudhof ilaih, sahih. Ingat-ingat, tidak bisa bererob jar kecuali ada 2 sebabnya. Kemasukan huruf jar atau menjadi mudhof ilaih. Jadi kalau ketemu antum pasti ketemu jar itu sebabnya cuma 2. Kalau nggak huruf jar, mudhof ilaih. Kadang orang keder dibilangnya ini ma'a huruf jar. Padahal bukan, dia adalah dzorob makan. Seakan-akan ngomong gini kan, mudhof ilaih. Qalan suwatul ustadi, pecinya ustaz. Kalau ma'a Zaidin apa artinya maksudnya dengan kaitannya dengan mudhof ilaih? Ma'a Zaidin, bersamanya Z, alias namanya bersama itu tempat di sebelahnya atau tempat berdekatan dengan dia. Nah, ini tempat berdekatan dengan siapa? Tempat berdekatannya si Z. Berarti ini bukan di sini. Kalau di sini tempatnya Z, tapi di sini. Nah, itu seakan-akan begitu. Di mudhof ilaih dia ya. Kalau habis dzorob mudhof ilaih. Baik. Mudhof ilaih i'rabnya apa? Mudhof ilaih i'rabnya jer. Jer. Bagus. Bakar i'rabnya apa? Ma'tuf. I'rabnya. I'rabnya jer, Ustaz. Kenapa beri'rab jer? Karena dia ma'tuf kepada Zaid ya. Ya, karena dia maktub kepada Z yang juga beri'rab jer. Harus ngikut, sahih. Mana huruf atopnya? Wow, Ustaz. Wow. Artinya? Dan. Ahsan. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina. Wah, banyak nih saya juga ya, biar cepat. Tazawwaj barirata au ukhtaha. Tazawwaj itu fiil amr. Tazawwaja yatazawwaju tazawwujan wa mutazawwajan fa huwa mutazawwijun wa dzaka mutazawwajun tazawwaj. Nikahilah. Suruh perintah untuk menikahi. Nikahilah siapa? Lihat kalau fiil amr berarti jumlah fi'liyah. Fiilnya tazawwaj, pelakunya adalah anta. Engkau yang ngumpet di tazawwaj ini. Mesti kan kalau kita merintahkan seseorang yang melakukan
pekerjaan yang kita minta itu pasti lawan bicara kita kan. Anta yang kita perintah, engkau gitu. Tazawwaj, nikahlah engkau. Jadi ada fiil, ada fa'il. Fa'ilnya engkau. Menikahi siapa? Itu jadi maf'ul bihnya. Siapa yang disuruh nikahin? Barirah. Nikahilah Barirah. Barirah maf'ul bih, i'rabnya nasab. Au ukhtaha, atau saudarinya. Jadi ada pilihan. Au litakhir, alias untuk memilih. Nikahlah engkau, nikahilah oleh engkau Barirah atau saudarinya. Pilih yang mana? Nah, au huruf atop, dan setelahnya mesti maktub. Mana? Ukhta. Ukhta maktub. I'rabnya apa? I'rabnya nasab sebab mengikuti Barirah maktub ilaihnya. Dia maktub kepada Barirah. Yang mana Barirah nasab sebab menjadi maf'ul bih. Lagi, Mas Wawan, nomor 5. Nggak apa-apa lah, ada panjangan dikit. Nomor 5 udah, nomor 6. Lam yudakhin Muhammadun lakin faridun. Artinya? Apa dakhin? Merokok. Ya. Lam yudakhin Muhammadun lakin faridun. Muhammad tidak pernah merokok, akan tetapi yang merokok Farid. Bagus, Hasan. Bagus. Hukum apa? Hukumnya berbalik. Ya. Baik. Lakin artinya akan tetapi, alias hukum yang ada di sebelum lakin, yaitu penafian, peniadaan rokok itu untuk Muhammad, dibalik hukumnya di maktubnya, di Farid, di sisi Farid. Kalau Farid, kalau sebelumnya itu nafi, ada lamnya, berarti setelahnya isbat, setelahnya penetapan kalau si Farid itu memang yudakhil, perokok. Kan lakin gitu kan, akan tetapi. Jadi seakan-akan ngomong lam yudakhil Muhammadun, tidak pernah si Muhammad itu merokok, lakin yudakhinu Faridun, akan tetapi si Farid yang merokok. Gitu. Seakan-akan ngomong gitu. Jadi hukumnya dibalik. Kalau tadinya di sana di awalnya isbat alias yudakhinu Muhammadun, tapi nggak bisa. Kalau lakin mesti pakai peniadaan sebelumnya, penafian. Karena nggak mungkin kan, yudakhinu Muhammadun, si Muhammad merokok, akan tetapi Farid, alias akan tetapi Farid tidak, nggak bisa. Harus, kalau mau menafikan harus ada nafinya. Begitu. Makanya biasanya lakin itu pakai lam, pakai nafi sebelumnya. Nggak pakai lam doang. Adalah ada ma yang menafikan lah, pokoknya meniadakan. Gitu. Bagus. Muhammadun jadi apa? Dulu, ini jumlah apa, Mas Wawan? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, mana fi'ilnya? Fi'ilnya itu dakhona yudakhinu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. I'rabnya? I'rabnya dia apa namanya? Sukun. I'rabnya sukun. Sukun i'rabnya apa? Ja? Sukun Jasad? nama harokat. Nama tanda itu. Jazm. Majzum. Kenapa bisa ber-i'rab jazm? Karena kemasukan huruf jazm. Bagus, yaitu Lam. Muhammad jadi apa? Muhammadun menjadi fa'il. Fa'il dari yudakhin. Ya. Farid, i'rabnya apa? Farid, i'rabnya marfu. Kenapa bisa ber-i'rab rafa? Karena dia maktub kepada Muhammadun. Bagus, Hasan. Tidak, nomor 7. Terakhir deh. Yang lain bisa dipahami. Ahmadu yaqra'u wa yaktubu. Artinya? Ahmad menulis dan membaca dan menulis. Bagus. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Ahmadu Mana khabarnya? yaqra'u wa yaktubu.
Boleh. Yakra'u. Yakra'u aja. Yaktubu Ya, maktub dia. maaf ya. Yakra'u, kok bisa yakra'u jadi khobar? Kan fi'il itu. Emang ada khobar berupa fi'il? Khobar kan tempatnya isim. Khobar jumlah fi'li ya. Bagus, ahsan. Emang ada fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Yaktubu huwa ya fa'ilnya. Yakra'u. Yang di khobar. Yak yakra'u fa'ilnya Madu yakra'u. Dia kan Iya. fa'ilnya huwa ya Ustadz ya. Huwa yang mana? Ada huwanya? Domir domir munfasil Mus. mustatir. Yang ngumpet mustatir. Yang Mustatir. yang nyambung mutasil. Yang misah munfasil. Munfasil ya. Terus Betul. ahsan. Mustatir. Yaktub, i'rabnya apa yakra'u? I'rabnya rofa Rofa. Kenapa bisa beri rofa? karena dia jadi khobar. Lah, bukan. Kenapa? Yang jadi khobar jumlah. Yang jadi khobar jumlahnya. Oh, Ini jumlahnya ya. ngomongin i'rab fi'ilnya. Jadi apa Ustadz? Bukan kalau fi'il, nanya i'rab fi'il, jawabnya bukan posisi. Tapi lihat amil. Kenapa beri'rab rafa? Karena tidak kemasukan amil nasab, tidak kemasukan amil jazm. Oh, Nah, itu. tidak kemasukan gitu ya. Kalau khobar itu posisi khusus isim. Makanya tadi saya kasih tahu kan, kalau udah jumlah nggak kelihatan lagi tanda rofaknya. Kalau ini masih kelihatan tanda rofaknya. Berarti sebabnya bukan karena jadi khobar dan mustahil. Khobar itu ditempati posisi fiil kan. Jumlahnya itu gara-gara ada huwa yang ngumpet maka bisa jadi khobar. Kalau yakra'u doang tanpa huwanya nggak bisa jadi khobar ya. Nah, yang kita omongin satu kalimah ini, kalimah yakra'unya doang tanpa huwa yang ngumpet. I'rabnya apa? I'rabnya rofa Karena tadi dia tidak kemasukan amil jazm ataupun jar jar bagus. majrur Kalau jar yaktubu i'rabnya apa? yaktubu i'rabnya rofa Ustaz Rofa. Kenapa? karena dia jadi ma'tuf dari Makhluk. yakra'u. Ya, itu. Nah, inilah sebenarnya tidak sama sama yang tidak bilang tadi. Kalau waw ini istiqnab dan atop sejatinya dia juga. Cuman dari segi sudut pandangnya aja. Tidak ngelihat yaktubu itu fiil doang, apa ada fa'ilnya? Gitu. Kalau fiil doang, yaktubu doang, iya maktub dia ke yakra'u. Tapi kalau ada fa'ilnya, karena mesti ada fa'ilnya kan? Yaktubu. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir juga, takdiruhu huwa. Dia kembalinya ke Ahmad juga. Berarti jumlah. Nah, seakan-akan ngomong gini, Ahmad yakra'u titik. Wa Ahmad yaktubu, dan si Ahmad juga menulis. Gitu. Seakan-akan itu titik baru tuh. Seakan-akan. Cuman karena kalimahnya simpel aja. Kelihatannya satu kata. Jadi apa? Jadi dijadikan contoh oleh si musonif ini sebagai contoh atop. Ya karena memang istiqnab ya atop juga. Cuman jumlah ke jumlah. Segi atopnya dari mana? Ada relasi antara yakra'u yaktubu. Antara membaca dan menulis. Apa? Sama-sama dilakukan oleh Ahmad. Itu ada hubungan. Jadi atop itu yang penting ada hubungan. Walaupun setiap huruf atop punya makna tersendiri masing-masing. Ada hubungan kebalik, kayak tadi yang satu diisbat, yang satu dinafikan. Ada hubungan pilihan, atau ada hubungan lain sebagainya. Begitu. Ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita coba lihat ke ayat Al-Quran supaya apa namanya? Kalau di Al-Quran gimana sih bisa komparasi sama yang tadi? Silakan. Nggak ada pertanyaan? Insyaallah nggak usah. Ini harus di rewind aja terus itu. Ya, betul. Nanti dibantu dengan video animasinya insya Allah biar lebih mudah dipahami.
Baik. Eh, ada catatan ya. Perbedaan antara lakin dan lakina adalah terletak pada kalimat setelahnya. Kalau setelahnya tidak berupa jumlah, biasanya dibaca lakin, ya. Sedangkan jika setelahnya berupa jumlah, maka dibaca lakinna. Contoh, Faridun fakirun, lakinna ibnahu ghaniyun. Lam tanam Hasanun, lakin Husainun. Ya. Artinya sama-sama akan tetapi. Faridun fakirun, si Farid itu orang miskin, nauzubillah. Lakinna ibnahu ghaniyun. Kenapa nauzubillah ya? Pasti ada orang miskin kan. Baik. Lakinna ibnahu ghaniyun, akan tetapi anaknya kaya. Tamam. Nah, kenapa pakai lakinna nggak pakai lakin? Karena setelahnya jumlah ibnahu ghaniyun. Kalau setelahnya cuma satu kata, lam tanam Hasanun, lakin Husainun. Tidaklah tidur si Hasan, akan tetapi yang tidur Husain. Husain satu kata doang, maka pakai lakin. Dan yang atop itu adalah lakin, bukan lakinna. Kalau lakinna, nanti ada pembahasan khusus yaitu temennya inna. Tapi yang jadi atop lakin, yang satu huruf itu. Makanya atop bakalan kelihatan jelas kalau gabunginnya itu satu huruf, satu kalimat, satu kalimat, satu kata, satu kata. Baik. Kita lihat ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawa'un, sama saja, 'alaihim, atas mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak kau beri peringatan kepadanya. La yu'minun, sama-sama tidak beriman. Mana huruf atopnya? Mana kira-kira? Mas Wawan, ada huruf atop. Ustaz. Am. Syuk. Am. Nah, ingat-ingat nih. Ini beliau atop, tapi atop makna nih. Atop makna, tidak atop i'rob. Kenapa? Karena mana maktubnya menurut antum, Mas Wawan? Mana ya? Sama saja buat mereka, apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. A'anzartahum. Maktubnya tabinya lam tunzirhum, tidak kau beri peringatan. Diatopkan kepada anzartahum, kau beri peringatan. Jadi sama saja. Ini sebenarnya atop, cuman jumlah ketemu jumlah. Tuh. Jumlah ketemu jumlah. Mana? Anzarta. Kau beri peringatan, fiil plus fa'il, ada maf'ul bihnya lagi, hum. Kau beri peringatan kepada mereka. Atau tidak kau beri peringatan kepada mereka. Fiil, fa'il, maf'ul bih lagi. Ada jumlah ketemu jumlah. Maka jadi nggak akan ketemu tanda i'rabnya yang ngikutin tuh yang mana. Tapi atop bukan atop, karena ada relasi, ada hubungan itu. Yaitu hubungan antara pilihan. Hubungannya hubungan pilihan, karena pakai am, atau kan. Beri peringatan atau tidak beri peringatan. Sama saja. Kau pilih dah. Kau mau beri peringatan atau tidak beri peringatan. Tapi saya kasih tahu kata Allah Ta'ala, sama saja. Itu ya. Jadi kalau baik saya rapikan begini barangkali. Kalau maktubnya itu satu kalimah, maka dia ngikutin i'rabnya si maktub ilaih. Tapi kalau maktubnya itu lebih dari satu kalimat, apalagi udah jadi jumlah, maka dia tidak kelihatan, tidak ngikutin secara i'rab maktub ilaihnya. Tapi sama-sama ada keterkaitan. Atop itu keterkaitan. Ada relasi antara yang datang setelah huruf atop dan sebelum huruf atop. Nah, itu termasuk istiqnaf. Jadi boleh dibilang istiqnaf itu sub bagian daripada atop, wawu atop itu sendiri. Tadi saya bilang wawu istiqnaf itu sub bagian dari atop itu sendiri, karena menghubungkan satu jumlah dengan jumlah lain. Kalau kita titik itu, kalau masih dalam satu paragraf kan ada keterkaitan.
Salah satunya itu. Ya. Ustaz, apa tadi am itu adalah atau makna yang sebelumnya atau huruf ya? Bukan am Beda. saja, maksud saya bukan am saja. Di contoh ayat ini yang atop maknanya, yang dikaitkan itu maknanya, nggak kelihatan i'rabnya. Alias nggak ada tanda rofaknya sama-sama nih. Kan am itu huruf atop, maktubnya ini maktub ilaihnya. Kok nggak ada yang sama, mana ya? Yang satu fiil madi lagi, yang satu fiil mudhari, majzum. Majzumnya karena apa? Karena kemasukan lam, bukan karena ngikutin. Karena di sini nggak ada yang majzum, mana orang ini fiil madi, bagaimana bisa majzum? Gitu. Jadi kalau secara i'rab nggak sama-sama nasab, nggak sama-sama jazm, nggak sama-sama rofa, nggak sama-sama jar juga, karena jumlah ketemu jumlah. Gitu. Tapi bukan berarti am itu digunakan untuk maktub yang maknanya saja tanpa i'rab yang ngikutin. Tidak. Tadi kan di atas contohnya ada yang untuk aman ya. Nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nomor 10. Al-Qur'anan taqra'u am hadisan? Apakah Quran yang kau baca am hadisan atau hadis? Nah, ini bagus juga contohnya. Apakah Quran yang engkau baca? Ini engkau baca fiil sama fa'il. Maf'ul bihnya mana? Datang duluan Quran. Engkau baca Al-Quran, seakan-akan boleh juga dibalik. Taqra'u Qur'anan am hadisan? Kau baca Quran apa hadis? Baik. Hadis adalah maktub. Karena datang setelah huruf atop am. Karena dia satu kata, maka kita cari apa i'rabnya. Oh, dia ngikut pasti nih. Karena satu kata doang, pasti ngikut nih dia. Secara i'rab juga. Ngikut kemana? Nggak mungkin ke takro. Nggak apple to apple. Ngikutnya yang relasinya yang ada relasinya itu ke Quran. Karena sama-sama dibaca. Nah, ini relasinya relasi sama-sama dibaca dan pilihan. Karena dia nanya, mana yang engkau baca? Quran apa hadis? Karena Quranan jadi maf'ul bi i'rabnya nasab, maka si hadisan yang maktub kepada Quran ini i'rabnya juga nasab, tanda nasabnya sama-sama fathah, kelihatan sama-sama karena sama-sama isim mufrad, karena sama-sama satu kata. Kalau udah jumlah emang nggak kelihatan. Begitu. Kira-kira begitu. Tidak. Nah, seperti ayat tadi itu jumlah ketemu jumlah, jadi nggak bisa antum cari mana nasabnya atau mana jazmnya. Bisa dipaham? Jadi perlu iya mendalam. perlu mendalam Pak Bas. Tapi nggak apa-apa. Begini berarti kalau ketemu ke 9 huruf ini itulah huruf atop. Kecuali memang ada yang artinya demi ya, misalkan wallahi demi Allah. Itu kan memang bukan wawu atop, udah pasti nggak ada, bukan untuk menghubungkan. Karena artinya demi Allah kan. Huruf jar, huruf qasam dia. Allah. Tapi kalau wawu yang lain itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adalah huruf atop. Wawu yang lain adalah huruf atop. Apa huruf atop? Ada keterkaitan antara yang datang setelahnya dengan yang datang sebelumnya. Keterkaitannya apa? Tergantung huruf atopnya apa. Kalau dan berarti sama-sama hukumnya. Kalau au berarti pilihan antara yang datang setelah dan yang sebelum. Kalau la berarti menafikan. Gitu. Nah, lalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau maktub dan maktub ilaihnya yang saling berketerkaitan itu adalah satu kalimah, satu kata saja, isim ketemu isim atau fiil ketemu fiil, maka akan nampak tanda i'rabnya sama. Karena maktub ngikutin maktub ilaihnya dari tanda i'rabnya. Tapi kalau udah jumlah yang ngikutin, yang berketerkaitan itu, saling berketerkaitan itu, saling dihubungkan itu dengan atop adalah jumlah, maka jumlah nggak bisa ada tanda i'rabnya. Begitu, karena bukan satu kata. Makanya ketika kenapa tanda i'rabnya domah, kenapa tanda rafa'nya domah, kenapa tanda nasabnya iya, kita jawab karena bentuk katanya demikian. Bentuk kata bukan bentuk jumlah.
Karena yang ada tandanya cuma satu kata. Begitu. Bisa dipaham kira-kira ya? Jadi atop hubungan, keterkaitan. Mau kelihatan nggak kelihatan, mau jumlah, mau satu kata, tetap ada relasi. Lebihnya, kalau satu kata dihubungkan dengan kata yang lain, maka itu apa namanya, lebihnya adalah kelihatan, bukan hanya maknanya yang sama yang ikut, tapi juga i'rabnya. Tapi kalau jumlah ketemu jumlah, hanya maknanya saja, i'rabnya nggak ngikut-ngikut. Begitu kira-kira. Halo? Aman Ya. Ustaz. Baik, coba. Ini ada nggak di ayat Al-Quran yang satu kata ya? Ini mah jumlah ketemu, ini syibhul jumlah adanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallah, telah Allah tutup ala qulubihim, hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Oh, mana atopnya? Wawu tuh huruf atop. Wawu huruf atop. Mana yang diatopin? Yang diatopin bukan huruf jar ala, enggak, tapi huruf jar ala plus majrurnya alias sibhul jumlah. Jar ketemu majrurnya, jar majrur kan sibhul jumlah. Dia juga matub kemana? Ke ala kulubihim, sibhul jumlah juga, sehingga nggak bisa kelihatan ada tanda i'rabnya. Itu. Tapi secara makna sama-sama keterkaitan, yaitu yang ditutup bukan hanya hatinya, tapi juga pendengarannya. Nanti kalau dilanjutin wa ala absarihim, dan juga penglihatannya. Ada relasi. Gara-gara ada huruf atop, jadi kita tahu ada hubungan antara ala absarihim, ala sam'ihim, dan ala qulubihim. Atas hati mereka, atas pendengaran mereka, atas penglihatan mereka. Apa hubungannya ketiganya ini? Sama-sama khatamallah, sama-sama Allah tutup. Itu. Seandainya kata pakainya ucapannya jadi gini, aglaqo kan mengunci, aglaqallahu, Allah kunci, qulubahum, hati-hati mereka, wa sam'ahum, dan pendengaran mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka. Nah, di situ kelihatan tanda i'rabnya sama. Saya tulis ya. Artinya sama tapi kelihatan tanda i'rabnya kalau tulisannya gitu. Apa? Misalkan aglaqa, dikunci. Aglaqallahu, Allah kunci. Butuh maf'ul bih. Allah kunci apa? Allah jadi fa'il, aglaqa fi'il. Qulubahum. Qulubahum, hati-hati mereka. Wasam ahum, dan pendengaran mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka. Nah, ini semua huruf atop, wa. Berarti setelahnya maktub, dan ini satu kata dalam artian bukan sibhul jumlah, bukan jumlah. Karena absarahum hanya mudhof ilaih. Penglihatannya siapa? Penglihatannya mereka. Jadi absor satu kata. Absor apa i'rabnya? Mansub dia karena ngikutin siapa? Ngikutin hukumnya qulub. Maktub ke qulub. Sam'ahum juga ngikutin hukumnya qulub. Karena quluba jadi maf'ul bih, i'rabnya nasab, sam'a juga i'rabnya nasab, absara juga i'rabnya nasab. Karena ini mah satu kata ketemu satu kata. Kalau mudhof ilaih kan cuma disandarkan doang. Bukan sibhul jumlah, bukan jumlah. Tapi kalau udah khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pakai ala, jar majrur sibhul jumlah, nggak bisa kelihatan tanda i'rabnya sama. Nah, itu sama-sama jar Ustaz, qulubihim bi, sam'ihim i, absarihim ri. Nah, itu mah sama-sama jarnya karena kemasukan huruf jar masing-masing. Ada ala di tiap sebelum hurufnya, bukan karena ngikut, tapi karena ada huruf jar masing-masing. Begitu. Barangkali demikian. Bisa dipahami kira-kira semua? Ya, mudah-mudahan. Insya Allah pelan-pelan. Ketemu kliknya mungkin nanti setelah menjelang tidur. Insya Allah setelah ini ada rekaman, ada
video animasinya. Barangkali demikian dulu dari sekali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau hari Rabu. Kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, silahkan di grup. Boleh di chat di grup, insya Allah, dan insya Allah saya jawab. Hakadam ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.